Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu dan juga sobat unggul TV UMJ. Ketemu lagi nih di program UMJ Talks, di mana kita akan talking seputar dunia kampus di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dari mulai mahasiswa berprestasi, juga bisnis-bisnis yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi, juga macam-macam kegiatan lainnya yang dilakukan oleh mahasiswa yang seru-seru dan juga tentunya bermanfaat. Nah, kali ini kita akan talking ini tentang tema prestasi calon perawat muda. Bersama saya sudah ada nih narasumber kita kali ini, yaitu Mesya Adelina Dewanti yang merupakan mahasiswi semester 7 dari jurusan Ilmu Keperawatan. Langsung aja nih kita sapa ya. Halo, assalamualaikum Mesya. Waalaikumsalam Kak, halo. Halo, apa kabar Mesya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik ya. Wow, Mesya ini pakai baju jas warna putih yang identik dengan ini ya, dunia kesehatan ya. Pasti rasanya kalau pakai jas putih-putih gini membanggakan, ya nggak sih? Iya, betul ya. Nah, ini Mesya kan jurusan keperawatan ya, sama seperti kedokteran itu kan dimana identiknya pakai warna putih-putih ya. Kayaknya tuh kalau udah pakai jas putih tuh secara nggak langsung kayak udah ada sugesti ya, gimana kita nih akan bisa menyelamatkan nyawa seseorang gitu ya. Betul. Iya ya. Oke, nah Mesya ini jatuh hati dalam artian mengambil jurusan keperawatan ya, berarti serius tertarik masuk ke dunia kesehatan. Itu awalnya memang dari motivasi Mesya sendiri atau dari dorongan orang tua? Karena kan biasanya nggak jarang juga nih yang diarahkan ya mahasiswa-mahasiswi gitu. Sejujurnya sih kalau dari cita-cita Mesya sendiri kan pengen jadi dokter awalnya. Nah itu karena keinginan Mesya sendiri. Jadi sebelum masuk ke dunia keperawatan ini, Mesya sebelumnya pengen masuk ke kedokteran UMJ. Cuman karena qadarullah fakultasnya itu tutup pendaftaran dan juga ada ya beberapa mislah dari orang tua, jadi Mesya memutuskan untuk ke keperawatan. Seperti itu sih Kak. Gitu ya, baik ya. Tapi apa ada motivasi lain juga dari kamu memilih jurusan keperawatan gitu? Misalnya kamu ingin nih menjadi perawat yang handal begitu, atau kamu sempat juga melihat misalnya atau mengalami sendiri gitu, misalnya sakit masuk rumah sakit terus mengalami kejadian yang kayak kurang mengenakan nih begitu. Dari pengalaman pribadi ada nggak yang memotivasi hal tersebut? Ada Kak, jadi waktu itu tuh pas Mesya SMP sampai SMA itu kan pernah kan karena Mesya punya riwayat lambung gastritis, jadi Mesya sering untuk ke puskesmas atau rumah sakit untuk berobat. Nah dari situ Mesya pernah melihat bahwa ada perilaku oknum perawat yang emang bilang ke pasien itu kayak galak gitu Kak. Jadi kayak pasien memang kan seorang pasien kan nggak terlalu ngerti sama dunia kesehatan, dunia kita, dan kita harusnya tuh ngedukasi mereka dengan sebaiknya. Dan itu mungkin karena pengaruh capek atau Mesya pun nggak tahu, jadi marah-marah Kak ke pasiennya, sehingga saat marah-marah mungkin sudah capek perawatnya, jadi ditelantarkan gitu pasiennya. Jadi Mesya pas melihat hal itu kayak kok gitu banget gitu. Jadi salah satu hal yang membuat Mesya pengen Mesya pengen masuk ke dunia kesehatan, salah satunya perawat, karena itu sih Kak. Iya ya, karena tergerak ya, nggak tega juga. Betul, dan kok seperti ini sih, jadi kayak pengen bisa ikut andil gitu di dalamnya. Harusnya nggak seperti itu dong begitu ya. Nah dari situ ketika kamu akhirnya dari situ kan kamu termotivasi tuh ya dari pengalaman itu. Dan sekarang kamu sudah masuk semester 7 ya? Iya betul. Dan berarti kamu sudah tahu lah ya sedikit seluk-beluk dunia keperawatan gitu. Nah dalam sudut pandang kamu dunia keperawatan itu seperti apa sih? Karena kan gak jarang juga itu kan tadi dari sisi pasien ya. Karena memang terkadang memang suka ada perawat yang galak, cuek gitu. Tapi sebenarnya banyak juga sih perawat yang baik gitu kan. Dan terkadang mohon maaf, terkadang ada juga yang sebagian orang gitu yang suka meremehkan profesi perawat ini gitu. Nah, dari sudut pandang kamu nih seperti apa nih? Setelah kamu sudah sampai di semester 7 nih ya di program keperawatan. Jadi memang sebenarnya perawat dengan dokter itu, jadi perawat bukan pembantunya dokter atau bawahannya dokter, bukan, tapi kita tuh partner, as a partner sama dokter. Jadi kalau di dalam dunia kesehatan tuh dokter tuh yang cure atau mengobati dari diagnosa medis, kalau perawat itu care, alias kita memberikan asuhan keperawatan secara holistik atau keseluruhan manusia, dari mulai dari segi biologis, psikologis, sosial dan spiritual mereka. Dan jadi sistemnya kalau misalkan pasien itu udah masuk rumah
rumah sakit dan sudah didiagnosa medis, sudah dicek oleh dokter, itu sisanya langsung ke perawat Kak. Jadi kayak perawatnya nanti ya ngatur bagaimana sih pasien ini tuh penyakitnya harus dirawat bagaimana gitu. Jadi prinsipnya itu kalau perawat itu care, kalau dokter itu cure. Seperti itu sih Kak. Perawat tuh care ya. Iya. Merawat seperti itu, dan kalau dokter cure menyembuhkan. Iya, gitu betul tadi Kak. ya. Baik ya. Nah, dengan kamu nih sudah juga memahami seluk-beluk perawat, kira-kira apa sih benang merah seperti misalnya nih yang harus dimiliki seorang perawat? Oh, kan tadi kamu punya pengalaman kan ya, pengalaman tidak kurang mengenakan dengan perilaku perawat, oknum perawat. Betul. Ya. Nah, dengan kamu belajar, oh berarti saya harusnya seperti ini nih kalau nanti saya jadi perawat nih, misalnya perawat yang ideal lah ya, yang tepat gitu, yang bisa memberikan optimal, itu yang seperti apa tuh yang harus dimiliki seorang perawat menurut kamu? Ya Kak, jadi yang pastinya kita empati sama pasien, nggak sesama pasien juga sih, sama sesama semua manusia lah istilahnya, karena profesi perawat juga nggak cuman hanya ngerawat pasien doang, tapi kita tuh kayak ngelihat dari segi psikologisnya kan, karena di mata kuliah keperawatan itu ada salah satunya keperawatan jiwa, di mana kita membahas mental dari pasien tersebut. Jadi kan misal contoh kayak kanker, pasien kanker itu kan pasti psikologisnya terganggu, kayak misalkan mereka rendah diri ataupun kayak mereka tuh merasa nggak layak untuk diterima di masyarakat, takut takut dibully dan sebagainya. Nah, itu tugas seorang perawat tuh gimana sih cara kita jadi konsulen gitu, karena kan ada beberapa peran perawat gitu. Advokasi, konsulen, kemudian caregiver atau pemberi edukasi dan sebagainya, dan menurut Mesya sih itu sih Kak. Iya, berarti memotivasi juga ya. Betul Kak. Tidak hanya merawat tapi juga membangkitkan semangat hidup, karena biasanya orang sakit itu kan ya mungkin bagi orang yang nggak merasakan, aduh kok rewel, manja begitu ya, karena mungkin secara mentalnya itu tadi juga udah down begitu ya, dan perlu untuk ditingkatkan itu lagi ya. Tapi kalau jadi perawat itu ini misalnya nggak boleh gelian atau nggak boleh takut atau harus sabar banget atau gimana tuh? Iya betul Kak. Selain sabar juga tentunya kita kalau misalkan ini kan suka ngambil perawat juga ada mata kuliah di mana ngambil darah, spesimen darah, dan itu kita nggak boleh tuh jijik kayak ih bau banget atau bahkan suka menimbulkan bau juga. Iya Kak. Bahkan ada namanya kalau kita tuh mayat di dunia di dunia medis juga, kedokteran dan perawat juga, itu kita larangan kalau misalkan ada mayat atau gimana kita bilang ih jelek banget mayatnya, ih bau banget, karena nanti bakal didatengin sama mayat itu. Iya betul Kak. Jadi kan kita jaga sikap, jaga mulut kita, ucapan gitu, dan pastinya terus juga pasti nanti ada perawat kan yang bekerja di keperawatan luka. Nah itu biasanya mohon maaf, luka diabetes itu kan bau dan sangat pasti ada beberapa stadiumnya, dan itu ada yang dalam sampai kelihatan tulang, dan itu menimbulkan bau yang lumayan. Jadi menurut Mesya sih situlah peran perawat untuk jaga sikap dan jaga mulut. Jadi ya udah kita harus sabar merawat pasiennya. Terus juga nggak jarang kalau perawat juga suka dibentak juga sama pasien gitu. Nggak jarang pasien dibentak perawat, perawat juga dibentak pasien gitu sih Kak. Betul sekali ya. Aduh, macam-macam ya perawat itu ya. Betul. Harus belajar menghadapi pasien, belum tadi juga bersinggung sama hal-hal mistis ya, tantangannya cukup besar nih ya. Baik Mesya, kita akan kembali mengulik lagi seputar dunia tadi keperawatan dan juga prestasi-prestasi nih yang akhirnya berhasil Mesya raih. Tapi kita simak dulu nih Mesya ya, dan juga pemirsa, teman-teman yang pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Ya pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, masih bersama kami dalam UMJ Talks. Kita talking ini mengenai prestasi calon perawat muda nih, bersama dengan Mesya. Semester 7 program studi ilmu keperawatan ya Mesya ya. Iya betul. Baik, nah Mesya ini juga memiliki segudang prestasi. Di antaranya juara 1 mahasiswa berprestasi tingkat fakultas, juara 2 mahasiswa berprestasi tingkat universitas. Wow, ini gimana sih belajarnya? Kamu IPK-nya berapa? 3,8 sih Kak, baru 3,8 ya. Alhamdulillah ya. Ya. Nah itu kamu gimana? Berarti bukan penganut sistem kebut semalam ya? Enggak, bener-bener anti ya? Iya Kak. Ya, boleh dong kayak gimana sistem matika belajar kamu gitu, biar mungkin bisa ditiru juga nih buat temen-temen TV UMJ yang mau bisa berprestasi juga.
Jadi mungkin Mesya cuma kasih beberapa tips aja. Jadi yang pertama teman-teman tuh sebelum belajar harus tahu dulu diri teman-teman tuh cara belajarnya kayak gimana. Kan kita tahu cara belajar tuh ada 3 ya, kayak visual, kinestetik sama auditorik. Nah, Mesya itu lebih ke visual di mana setiap dosen atau pengajar ngajar, Mesya tuh harus ngeliatin. Dan yang kedua, Mesya kalau belajar itu bisa ngedengerin juga karena waktu itu kan sempat COVID ya Kak. Jadi kayak kita tuh lewat Zoom dan Mesya nggak bisa dong ngelihat dosen secara langsung. Makanya Mesya manfaatin kemampuan Mesya yang auditorik. Terus untuk menghafal, Mesya biasanya kinestetik, nggak mau diem. Jadi kayak Mesya ngetuk-ngetuk meja atau sebagainya. Terus kalau misalkan pada saat dosen ngajar, Mesya tuh langsung nangkep gitu Kak. Jadi kayak nggak perlu kayak belajar ngulang lagi, tapi Mesya tuh udah langsung nangkep. Jadi kayak oh ini maksud dosen gini. Yang penting setiap dosen ngajar itu harus tarik benang merahnya materi. Misalkan kayak materi tuberkulosis, dosen ngajar tentang apa, terus Mesya tarik, oh tuberkulosis itu karena bakteri ini, penyebabnya ini, tanda gejala ini, itu udah cukup banget Kak buat mahamin materi gitu. Udah sih Kak gitu aja dari gitu Mesya. ya? Oke, jadi kita harus tahu juga nih apa Cara belajar. kita cara belajarnya cocoknya gimana. Kamu visual, kinestetik atau tadi dari audio? Kamu semuanya kayaknya tadi. Makanya jago banget nih. Amin. Kalau dari makanannya mungkin ini suka ikan. Gemar ikan kan biasanya daya tahan daya ingatnya gitu mempengaruhi dalam dunia kedokteran suka berhubungan. Suka makan ikan? Suka, dikasih sama mama juga ikan terus, nggak setiap hari sih, paling cuma 4 kali dalam seminggu. Kalau enggak, karena Mesya orangnya suka sushi, jadi kayak segala macam ikan mentah pun masuk sama Mesya, jadi ya itu sih Kak. Berarti kita jaga nutrisi juga ya? Betul Kak. Baik ya, oke. Nah, Mesya ini juga juara 2 lomba debat yang diselenggarakan oleh Fakultas Gizi UMJ dan juara 2 lomba dakwah kampus tingkat fakultas. Ini debatnya tentang apa nih Mesya? Waktu itu debatnya mosinya itu tentang pendidikan di Indonesia dan apalagi ya tentang beberapa dengan dunia kesehatan. Oh, terkait dengan gizi. Iya, tren isu. Tren isu. Itu sih, apa yang kamu persiapkan agar kamu bisa menang lomba debat itu? Agar nggak menjadi hanya debat kusir begitu ya? Oh iya, jadi kan biasanya dari semalam itu udah dibilangin kalau misalkan kita tuh tim pro atau kontra ya? Iya, pro atau kontra mosinya. Nah, waktu itu Mesya kalau nggak salah dapetnya yang pro, dan Mesya tuh pelajarin dulu tren isu kesehatan tuh apa aja sih gitu. Dan Mesya tuh kenapa sih pro, cari kita alasan untuk pro di mosinya, terus kemudian Mesya kumpulin bukti-bukti bersama sekelompok tim Mesya gitu. Terus atur strategi kayak misalkan, oh si A, kamu nanti kalau misalnya ini yang pertama ngomong, first speaker, yang kedua, iya betul Kak. Jadi saat sistematikanya kan kalau misalkan orang pertama yang pro, terus yang non-pro-nya nyanggah, terus yang kedua maju, yang kedua lagi, ketiga gitu sih Kak. Jadi kayak lebih ke pembagian perannya harus ngomong apa dan harus kumpulin bukti-bukti, dan buktinya tuh nggak boleh dari kayak Google ataupun dari blogspot yang buku, internet gitu. Iya, Mesya langsung waktu itu sama teman-teman Mesya tuh nyari-nyari di jurnal sekolah, sama Mesya juga terutama nyari buku-buku karena kebetulan di lemari Mesya tuh banyak buku hukum dan sebagainya karena Mesya emang suka baca. Jadi Mesya kumpulin bukti-bukti dari situ sih Kak. Iya, nah ini harus hobi baca juga ya. Jadi banyak informasi-informasi gitu ya. Betul. Berarti ketika kamu yang pro dan ketika pihak kontra sudah tidak punya jawaban lagi untuk menyanggah, begitu menang gitu. Menang itu tipsnya ya. Harus punya banyak masukan-masukan, informasi-informasi dan baca buku gitu tadi ya. Oke, nah kalau untuk juara 2 lomba dakwah kampus tingkat fakultas, ini dakwah kampusnya tuh seperti apa tuh? Waktu itu karena di ilmu keperawatan di Fakultas Mesya itu ada lomba yang pas bulan Ramadan, jadi Mesya mewakili kelas Mesya dan mungkin angkatan Mesya juga untuk mewakili untuk ikut lomba dakwah kampus, dan itu tentang kalau nggak salah tentang puasa gitu Kak, di bulan Ramadan karena memang kan Mesya Hultum. Jadi kayak Mesya juga di situ ada role play juga, jadi sama berdua sama teman Mesya. Jadi kita main role play terlebih dahulu, habis itu kita nunjukin oh ini perilaku yang salah di bulan Ramadan nih gitu. Jadi langsung Mesya masuk ke segmen dimana Mesya ngedukasi ke teman-teman pakai ayat Al-Quran gitu, karena emang Mesya basicnya kan suka speaking, suka ngomong public speaking gitu. Jadi kayak senang aja Kak kalau ikut lomba dakwah, lomba debat gitu. Gitu ya, baik, Masya Allah, Mesya ya. Dan ya apa tadi, tapi kamu kenapa, apa yang membuat kamu tertarik gitu? Karena kamu nih positif semua ya. Udah tadi tergerak karena melihat pasien yang tidak kurang terlayani dengan baik begitu. Terus ini juga ada banyak prestasi dan juga dakwah gitu di tengah-tengah biasanya nih anak-anak seumuran kamu mungkin lagi
sibuk-sibuknya ini euforia dengan media sosial yang joget-joget, pargoy gitu dan lain sebagainya gitu. Apa yang membuat kamu tuh tertarik juga aku juga mau ikutan untuk concern ke dunia dakwah kampus gitu? Karena basicnya emang suka aja sih Kak kalau terutama kan di dakwah kampus kan biasanya kita kayak kultum ngomong ke orang, dan Meisha juga suka ngasih ilmu ke orang. Jadi kayak saat Meisha baca buku, Meisha itu harus banget untuk ngasih ke orang ilmu itu. Jadi biar ilmu itu tetap ada di kita, karena gitu sih Kak. Jadi gitu ya, karena itu memang ilmu semakin dibagi semakin bertambah ya, dan betul, ilmu yang terpakai itu kan yang bermanfaat ya. Betul Kak. Baik ya. Nah, Meisha ini juga juara 1 lomba video edukasi Insco yang diselenggarakan oleh APMI kategori kesesuaian tema. Ini lomba video edukasi Insco ini seperti apa Meisha? Jadi waktu itu Meisha sama teman Meisha 2 orang lagi, jadi total 3 itu mengikuti lomba dalam rangka kesehatan mental, dunia kesehatan mental. Jadi di situ tetap Meisha role play juga sama dengan dakwah kampus, karena kan kalau misalkan kita metode cuma ceramah doang, kultum doang, itu kayak nggak masuk banget ya Kak di generasi kita, apalagi Gen Z gitu. Jadi lebih baik kita ada role play-nya lah gitu. Jadi kayak di situ Meisha ngasih tahu kalau misalkan kita tuh harus gimana sih terhadap pembuli gitu, dan kita kalau jadi korban bully tuh harus speak up gitu. Kayak gitu sih Kak, lebih banyak ke ngedukasi di mental si pasien-pasien dan mental masyarakat sekitar, bagaimana cara nanggepin pembuli itu dan cara mengatasi agar perilaku bullying tidak terjadi gitu sih Kak. Jadi itu kamu jadiin video. Betul Kak. Dan ternyata itu menang juara 1 ya lomba video edukasi Insco ini ya. Iya. Luar biasa. Nah, selain itu kamu juga jadi delegasi KKN Internasional UMJ Goes to Thailand. Nah, ini seperti apa nih? Tapi Meisha simpen dulu Ya, siap jawabannya, karena biar itu nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Nah, buat teman-teman pemirsa TV UMJ dan juga TVmu, kalau penasaran seperti apa nih keseruan Meisha ikut KKN Internasional di Thailand dan juga bisa ngomong Thailand ya. Iya, betul. Nah, kita simak tapi setelah yang satu ini. Pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, terima kasih masih bersama kami dalam UMJ Talks. Nah, kita lanjutkan kembali nih talking dengan Meisha yang merupakan calon perawat muda yang berprestasi nih. Nah, teman-teman, Meisha juga pernah ikutan jadi delegasi KKN Internasional UMJ Goes to Thailand. Nah, kamu ngapain aja tuh di sana tuh? Meisha di sana tuh ngajar Kak, jadi ngajar karena Meisha kebetulan dapetnya tuh agak sedikit pelosok daerahnya di Krabi, deket pantai yang pastinya. Jadi jadi Meisha di situ ngajar, terutama sih ngajar bahasa Inggris sih Kak. Cuman karena background Meisha dari kesehatan, jadi Meisha selingin untuk kesehatan, kayak misalkan cuci tangan pakai sabun, terus. Tapi dalam bahasa Inggris tuh jadinya? Iya betul Kak. Nah, tapi mereka itu kurang ngerti sih Kak, kayak kita harus kayak ada gambar, terus bahasa isyarat juga. Iya betul Kak gitu. Sama ngajarin tentang makanan sehat, karena kita tahu di Thailand itu makanan asam-asam dan pedas. Iya, asam-asam. Nah, Meisha ngajarin supaya pilih makanan supaya mereka tuh nggak diare gitu sih Kak. Betul. Kamu berapa lama di sana? Cuman 1 bulan sih Kak. 1 bulan, wow lumayan ya 1 bulan. Nah, kamu berarti udah bisa baca Thailand dong nih? Paling cuma dikit sih Kak, kayak kalau misalkan mau ngajar ataupun perkenalan gitu. Oke, boleh dong coba ngomong bahasa Thailand. Perkenalan aja. Ini tentang salam, kemudian kenalin nama Meisha, nama Meisha siapa, umurnya berapa, dari Indonesia, dan salam kenal semuanya seperti itu. Sawadika, Chan Ce Meisha Adilinaka, Chan Ayu Yisip Adpika, Chan Penkon Indonesia Ka, ini tidak Irojaka, Kapun Ka, gitu Kak. Kapun Ka, terima kasih Kak. Oke. Sawadika, keren banget Meisha, 1 bulan KKN di sana ya, mengajarkan tentang kesehatan juga dalam bahasa Inggris dan bisa bahasa Thailand ya akhirnya. Nah, Meisha ini kan juga tidak terlepas dari peran serta juga dari pihak kampus ya, UMJ yang memberikan banyak keleluasaan dan juga informasi-informasi untuk Meisha bisa berprestasi. Kalau menurut kamu nih, dari pengalaman kamu nih udah sampai semester 7 nih, gimana pandangan kamu terkait UMJ? UMJ itu Meisha sebenarnya sangat bangga menjadi mahasiswa di UMJ, karena UMJ ini punya dosen ataupun sistem pembelajaran itu yang benar-benar bagus banget, terutama di Fakultas Meisha. Dosen-dosennya sangat bagus Kak, dari lulusan kampus ternama juga dan juga dari UMJ juga. Kemudian untuk fasilitas Masya Allah banget, lengkap. Lab di kampus juga sangat bagus banget, dan itu bisa membantu kami para mahasiswa untuk belajar lebih dalam lagi mengenai dunia keperawatan.
dan juga sistem pembelajarannya. Jadi setiap belajar itu materi dikirim ke ada namanya Edlink gitu. Jadi ya kita tinggal akses materinya, kemudian absen juga tinggal scan. Misalkan dosennya ngasih barcode, terus kita langsung scan kayak aplikasi online gitu sih Kak, gampang. Gak bisa nitip absen iya, ya. Betul. Harus jujur benar. Iya Kak. Oke Kak Anggi ya. Kamu ikut ini kemahasiswaan juga kegiatan PKM gitu misalnya? Paling Mesya ikutan IMM Kak. IMM. Ngatur waktu kamu gimana tuh? Pernah bentrok gak sih? Sering banget Kak. Kayak mana yang kamu dahuluin duluan? Yang pasti yang prioritas Mesya akademik dulu Kak. Akademik dulu ya, betul. Tapi sejauh ini masih gimana, aman? Sejujurnya di IMM Mesya agak kurang sedikit aktif karena kebentrok sama akademik, karena sekarang kan semester 7 Kak. Jadi kayak lebih banyak tugas, kemudian kadang juga dosen minta bantuan untuk membantu dosen untuk mengerjakan tugas dan sebagainya gitu sih Kak. Jadi kayak agak sedikit bentrok, jadi jarang untuk pertemuan di IMM gitu sih Kak. Ya, nah kamu kan punya segudang aktivitas nih ya, dan kamu juga punya semangat yang tinggi untuk bisa berprestasi dan juga terus mengembangkan diri kan ya. Apa sih moto hidup kamu? Moto hidup Mesya sebenarnya kita no change no future. Jadi kalau kita nggak ada perubahan, kita nggak ada masa depan. Jadi kalau misalkan kita leyeh-leyeh, terus mageran kalau kata bahasa sekarangnya mah, kita tuh ke depannya nanti kita nggak dapat masa depan, apa-apa gitu Kak. Jadi kayak lebih baik kita ngelakuin perubahan walaupun 1% itu, tapi kita harus tetap maju. Gitu sih Kak. Nah betul sekali. Jadi kalau ada yang bilang sekarang zamannya atau generasi mageran tuh no way. Iya, betul. Big no gitu ya pokoknya. Kalau mager-mager udah nanti nggak ada masa depan. Iya, betul. Oke, nah Mesya harapan ke depannya 5 tahun dari sekarang nih untuk Mesya sendiri dan juga untuk UMJ seperti apa? Harapannya kalau untuk Mesya sendiri, Mesya berharap semoga Mesya jadi perawat yang profesional seperti yang Mesya dari awal bilang. Kemudian Mesya harus menjadi salah satu nakes yang diandalkan ya? Iya betul, diandalkan oleh teman-teman sejawat maupun masyarakat sekitar, dan mencerminkan nakes, oh ini tuh nakes ya gitu, memiliki rasa empati dan akhlak yang baik gitu. Dan untuk UMJ, Mesya berharap semoga UMJ makin terus maju dan UMJ bisa bersaing dengan universitas-universitas yang lain yang gak kalah bagus, dan Mesya berharap UMJ tetap menjadi terakreditasi unggul ke depan gitu sih Kak. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga mudah-mudahan dipermudah ya Mesya ya. Nah Mesya Akaf ini seneng banget nih bisa ketemu sama Mesya dan juga merasakan aura positifnya, energi positifnya untuk terus semangat meraih mimpi, meraih cita-cita. Mesya boleh bagi juga dong pesan-pesan buat teman-teman pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ yang menonton nih, biar aura positifnya, semangatnya, motivasinya juga ketularan nih. Harus bagaimana biar bisa berprestasi? Yang pasti sih kalau dari Mesya sendiri, kalau misalkan ada tugas dari dosen ataupun merasa ada materi yang kurang dimengerti, itu langsung tanya aja ke dosen, karena kan itu tujuannya dosen untuk ngajarin atau ngasih kita ilmu. Terus juga jangan pernah misalkan ada masalah sedikit dengan pribadi ataupun dengan teman-teman itu dicampurkan ke masalah akademik, karena itu bakal stres banget sih Kak. Dan ya harusnya kita harus happy aja terus. Kayak Mesya sih biasanya kalau misalkan lagi sedih, lagi murung, lagi kayak stres karena tugas, Mesya biasanya scroll media sosial, kemudian nyari yang lucu-lucu Kak gitu, kayak biar Mesya kembali lagi nih menjadi segar lagi, menjadi bahagia lagi, terus lanjut ngerjain tugasnya ataupun belajar lagi gitu sih Kak. Simple sebenarnya. Jadi untuk mengembalikan mood biar happy lagi, semangat lagi, nggak apa-apa scroll media sosial sebentar ya. Asal jangan keterusan ya. Betul. Keterusan sampai tugasnya belum dikerjain jadinya gitu. Oke Mesya, terima kasih banyak Mesya, sangat bermanfaat sekali sharing-sharingnya dan juga tadi tips-tipsnya, ilmu-ilmunya. Mesya juga sukses selalu ya. Amin. Semoga dipermudah dalam meraih cita-cita. Amin. Ya. Dan juga pemirsa TVmu serta Sobat Unggul TV UMJ, itu tadi kita sudah dengarkan bersama pesan-pesan, tips-tips dan juga sharing-sharing dari Mesya mengenai pengalamannya yang juga tadi telah berhasil memperoleh banyak prestasi dan juga bisa survive dalam kuliah di jurusan ilmu keperawatan UMJ. Nah pemirsa, tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara. Sudah waktunya saya Vini Oleni bersama juga dengan Mesya dan juga seluruh kerabat kerja yang membantu terlaksananya acara ini, kami mohon pamit undur diri. Jangan lupa saksikan UMJ Talks hanya di TVmu dan juga TV UMJ. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.